Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 24. Baik. Nanti aku akan mengatur lebih banyak orang untuk membawa mobil mewah dari rumah ke kota selatan, ucap Dennis. Jangankan mengendarai mobil mewah untuk meramaikan acara, bahkan memberi mobil mewah pun tidak masalah, kata Ferdian. Aku paling hebat dalam meramaikan acara, ucap Kelvin. Merupakan kehormatan bagi kami untuk meramaikan acara Jenderal Derek. Tapi hadiah harus tetap ada, ucap Davin. Rumahku tidak pernah kekurangan mobil mewah. Akhirnya kali ini bisa digunakan lagi, kata Jeffrey. Awalnya tidak ingin merepotkan kalian. Tapi aku dengar nona kedua keluarga Chu dan putra keluarga Chen mau bertanding dengan Jenderal Derek tentang resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan mereka diadakan di hari yang sama, dan ingin mempermalukan istri Jenderal Derek di resepsi pernikahan. Jadi mau tak mau meminta kalian terbang jauh-jauh dari kota bintang ke kota selatan. Jika Jenderal Derek tidak bisa mengadakan resepsi pernikahan yang mewah, dia akan dipaksa oleh keluarga Chu untuk bercerai dengan nona besar keluarga Chu, ucap Leo. Meskipun Derek tidak pernah mengatakan hal ini padanya, tapi kemarin masalah ini sudah menyebar di kota selatan. Jadi dia tentu saja juga tahu. Tidak masuk akal. Keluarga-keluarga kaya yang sialan di kota selatan itu, ternyata ingin bertanding dengan Jenderal Derek tentang resepsi pernikahan. Benar-benar tidak tahu diri. Nona kedua keluarga Chu ini tidak ada otak. Bisa-bisanya mempermalukan istri Jenderal Derek di resepsi pernikahan. Benar-benar tidak tahu diri. Aku berjanji nanti akan membuat resepsi pernikahan nona kedua keluarga Chu dan putra keluarga Chen itu kalah dan sangat malu. Ada banyak putri orang kaya dan putri pejabat ingin mendekati menantu baik seperti Jenderal Derek, tapi tidak mampu mendekatinya. Lalu, keluarga Chu ternyata ingin memaksanya bercerai dengan putrinya. Benar-benar tidak tahu diri. Semua orang di sini sangat marah. Sudah. Berhenti omong kosong. Aku sebentar lagi mau pergi menemui Kaisar. Kalian semua adalah orang kaya. Nanti harus bersikap angkuh. Mobil mewah kalian harus tiba di luar kota selatan pada tanggal 26 pagi. Lalu ikuti instruksi. Masuk ke kota bersama-sama. Dan pergi menjemput pengantin wanita bersama Jenderal Derek, kata Leo. Asteris pembaca sayangku. Novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di FVZO. Waktu cari. Jangan tambah. Sore hari. Setelah Cindy baru pulang kerja, Vivi dan Ferry datang ke rumahnya. Untuk apa kalian datang kemari? Cindy tidak memiliki perasaan yang baik terhadap dua saudara ini. Jadi langsung bertanya dengan lugas. Kak, kami tidak akan datang kalau tidak ada masalah. Kami datang menemuimu tentu saja ada hal yang penting untuk didiskusikan denganmu, kata Ferry. Ada apa? Tanya Cindy. Aku dengar kamu adalah manajer departemen pengembangan proyek di perusahaan bintang. Selamat, ucap Ferry. Jika ada urusan langsung katakan saja. Jangan basa-basi denganku, ujar Cindy. Vivi langsung mengatakan tujuannya. Baik, aku akan berterus terang kepadamu. Nenek meminta kami mencarimu, karena ingin memintamu untuk membagikan beberapa proyek perusahaan bintang pada perusahaan Chu kita. Haha, dulu ketika nenek mengusirku dari perusahaan Chu, sikapnya sangatlah kejam dan tidak berperasaan. Kalian juga pernah mengatakan tidak akan meminta bantuanku. Sekarang apa kalian tidak merasa malu jika meminta bantuanku? Cindy mencibir. Dia sudah sangat kecewa dengan keluarga Chu.
Semuanya adalah orang yang bersandar pada yang lebih kuat, dan suka meremehkan orang lain. Ketika kamu jatuh, mereka tidak akan membantumu, hanya bisa mencelahmu. Sebaliknya ketika kamu memiliki nilai guna, mereka akan menyanjungmu. Episode sebelumnya, Bab 23. Episode berikutnya, Bab 25. Pembaca sayangku, novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di app Vizo. Waktu cari, jangan tambah. Dulu kami memang sedikit jahat padamu, tapi kamu juga anggota keluarga Chu. Tolong lihat karena kita adalah keluarga. Bantulah keluarga Chu. Vivi sangat jarang memohon pada orang dan dia sudah berkata dengan merendahkan diri. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, kata Cindy. Ternyata kamu begitu kejam. Bahkan tidak mau membantu keluargamu sendiri. Vivi langsung marah. Bukan aku yang kejam, tapi aku sama sekali tidak bisa membantu kalian. Direktur perusahaan bintang sudah bilang, aku boleh mengambil keputusan dalam semua kerjasama, tapi tidak dengan keluarga Chu. Cindy sebenarnya ingin membantu keluarga Chu. Bagaimanapun dia adalah anggota keluarga Chu. Ayahnya masih bekerja di perusahaan Chu. Tapi direktur sudah memberi perintah seperti ini. Sedangkan dia baru saja menjabat sebagai manajer departemen pengembangan proyek. Belum terlalu mengenal dengan situasinya. Benar-benar tidak baik untuk menentang maksud direktur. Vivi berkata dengan dingin. Alasan. Jika kamu tidak mau membantu ya sudah. Masih saja mencari alasan. Kamu kira kita bodoh? Keluarga Chu tidak memiliki dendam dengan direktur perusahaan bintang. Bagaimana mungkin dia bisa berkata tidak boleh bekerja sama dengan perusahaan Chu? Percaya atau tidak, itu urusan kalian. Cindy malas menjelaskan. Jangan berpikir karena kamu bekerja di perusahaan bintang, lalu kamu menjadi sangat hebat. Walaupun perusahaan Chu tidak bekerja sama dengan perusahaan bintang, kami juga bisa bertahan. Ferry, ayo kita pergi. Setelah Vivi selesai berbicara, dia segera pergi dengan emosi. Kamu keterlaluan. Jangan harap aku akan memanggilmu kakak lagi. Ferry juga memarahinya dan ikut pergi. Derek yang berada di dapur juga mendengar bahwa Vivi dan Ferry datang. Awalnya dia ingin menunggu mereka berdua memohon baik-baik pada Cindy. Lalu dia memberikan beberapa proyek lagi pada perusahaan Chu. Dia bukanlah orang yang perhitungan. Bagaimanapun, Tuan Besar Chu baik padanya waktu itu. Tapi tidak menyangka kedua saudaranya itu begitu sombong dan mendominasi. Sama sekali tidak seperti meminta tolong pada orang, lalu langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Derek lebih baik tidak ikut campur. Tunggu sampai mereka menunjukkan ketulusan dan meminta tolong lagi, baru mengambil keputusan. Derek, direktur perusahaan bintang itu teman seperjuanganmu. Bisakah kamu berdiskusi dengannya? Agar aku bisa mengatur beberapa proyek untuk perusahaan Chu. Cindy datang ke dapur dan berkata pada Derek. Derek tidak menyangka Cindy begitu murah hari. Dia baru saja dimarahi oleh Vivi dan adiknya. Tapi dia tidak keberatan dan ingin membantu keluarga Chu. Meskipun aku dan dia adalah teman seperjuangan. Tapi kamu baru saja menjabat. Lalu orang dari keluarga Chu tidak cukup tulus memohon padamu. Tunggu sampai mereka memohon padamu dengan tulus. Aku baru bicarakan dengan direktur itu selaku teman seperjuanganku. Derek tidak bisa menerima amarah mereka.
Dia meminta Leo membeli perusahaan bintang seharga 300 triliun. Hanya untuk menaikkan jabatan Cindy. Agar keluarga Chu kagum kepadanya. Tapi, keluarga Chu tidak hanya tidak menunjukkan ketulusan untuk memohon. Bahkan mereka tidak memiliki rasa hormat sedikit pun. Lalu mereka juga memarahinya. Jika sudah seperti ini dan masih membantu keluarga Chu, jadi apa artinya menghabiskan 300 triliun itu? Kebaikan hati sendiri harus membawa sedikit kemampuan. Jika membiarkan mereka mendapatkan bantuan dengan mudah, mereka tidak akan mengerti bagaimana cara menghargai. Baik, bicarakan nanti saja. Cindy juga tidak memaksa. Bagaimanapun, teman seperjuangan Derek itu sudah membantunya sekali. Juga membiarkannya menjabat sebagai manajer departemen pengembangan proyek. Jika sering merepotkannya juga tidak baik. Dalam perjalanan kembali, Vivi dan Ferry berdiskusi bagaimana cara menjawab Nyonya Besar Chu. Begitu dia sampai di rumah, Vivi langsung menangis dan berteriak, "Nenek, Cindy itu sama sekali tidak peduli dengan hubungan keluarga. Aku sudah memohon kepadanya sambil berlutut, tapi dia tetap saja tidak mau membantu kita. Iya, aku bahkan sudah bersujud padanya, tapi dia masih keras hati. Bukan hanya tidak mau membantu keluarga Chu, dia bahkan mempermalukan kami." Ferry ikut menyetujuinya. Apa dia benar-benar begitu kejam? Nyonya Besar Chu sedikit tidak percaya. Dia melihat Cindy tumbuh dewasa. Anak ini baik hati. Seharusnya tidak akan sekejam itu. Iya. Sekarang setelah dia menjabat sebagai manajer departemen pengembangan proyek di perusahaan bintang, dia benar-benar berubah. Merasa dirinya sangat hebat. Dia sama sekali tidak memandang keluarga Chu, ucap Vivi. Ferry lanjut berkata. Dia juga berkata, Anda yang mengusir dia dari perusahaan Chu. Dia sangat benci pada Anda. Meskipun Anda yang pergi sendiri untuk memohon padanya, dia juga tidak akan membantu. Betul. Dia juga berkata, meskipun orang tuanya memohon padanya, juga tidak akan berbelas kasihan. Vivi melebih-lebihkan perkataan. Dia benar-benar sangat perhitungan. Jadi tidak perlu memohon pada orang semacam itu. Bagaimanapun, jika perusahaan Chu tidak bekerja sama dengan perusahaan bintang, kita tetap bisa berkembang, ucap Vivi. Apalagi Derek itu juga sangat sombong. Dia adalah orang yang berpikiran sempit dan pendendam. Dia bilang ingin membalas 100 kali lipat semua penghinaan yang diderita olehnya selama beberapa tahun ini di keluarga Chu. Benar-benar satu orang yang naik jabatan. Semua orang di sekitarnya menjadi sombong. Kata Vivi. Tidak masuk akal. Benar-benar membuatku kesal. Nyonya Besar Chu kesal sampai sekujur tubuhnya gemetar. Kita benar-benar membesarkan dua orang yang tidak tahu berterima kasih selama beberapa tahun ini. Betul. Tidak menyangka mereka ternyata seperti itu, ucap Vivi. Bukankah Derek bilang dia akan mengadakan resepsi pernikahan pada tanggal 26 dan ingin menjemput Cindy Chu dari keluarga Chu dengan megah? Ucap Nyonya Besar Chu. Iya. Waktu itu Anda juga mendengarnya. Nenek, apakah Anda ada ide? Tanya Vivi. Cindy mungkin memberikan uang tabungannya pada Derek untuk mengadakan resepsi pernikahan. Nanti aku ingin membuat mereka berdua malu. Kata Nyonya Besar Chu dengan tergesa-gesa. Vivi bertanya lagi. Bagaimana cara membuat mereka malu? Episode sebelumnya. Bab 24. Episode berikutnya. Bab 26. Bab 26. Bukankah Derek ingin membandingkan pesta pernikahannya denganmu?
Segera sampaikan pada keluarga Chen untuk memesan 2 lantai dari Hotel Marriott lagi. Jika keluarga Chen tidak bersedia mengeluarkan begitu banyak uang, maka keluarga Chu akan mengeluarkannya. Aku ingin membagikan undangan dalam skala besar dan mengundang orang-orang yang memiliki kedudukan di kota selatan untuk menghadiri pernikahan kalian. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu, ucap Nyonya Besar Chu dengan emosi. Ide yang bagus. Aku akan segera menghubungi Dex. Sekalian juga menyuruh keluarga Chen untuk mengundang lebih banyak tamu dan membuat acara terlihat lebih megah, kata Vivi dengan semangat. Dia tidak menyangka bahwa dirinya yang memfitnah Cindy dan ternyata hal itu malah membangkitkan amarah neneknya dan akhirnya bersedia mengeluarkan uang untuk mengadakan acara pernikahannya agar lebih megah. Ternyata ini adalah sebuah keuntungan yang tidak terduga. Nyonya Besar Chu kembali berkata, Derek pernah mengatakan, jika acara pernikahannya tidak lebih bagus dari acara pernikahanmu, maka dia bersedia untuk bercerai dengan Cindy. Jadi, aku ingin mencari orang untuk membantu mereka berdua menuliskan surat perceraian pada tanggal 26 nanti. Lalu aku akan langsung menyuruh mereka berdua menandatangani surat perceraian tersebut, agar Derek keluar dari keluarga tanpa sepeser pun. Hari besar pernikahan adik perempuan malah menjadi hari perceraian kakaknya. Bukankah itu sangat memalukan? Vivi tersenyum. Biarkan saja mereka dipermalukan di depan umum dan kehilangan wajah mereka. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menghilangkan emosiku, kata Nyonya Besar Chu. Hari kedua, orang-orang yang memiliki kedudukan di kota selatan sudah menerima undangan dari keluarga Chen dan keluarga Chu. Keluarga Chen dan keluarga Chu adalah keluarga yang cukup terkenal di kota selatan. Jadi orang-orang yang memiliki kedudukan tentu akan memberikan sedikit wajah terhadap pernikahan antara dua keluarga bangsawan ini. Keluarga Chen telah memesan 2 lantai dari Hotel Marriott lagi. Kalau tidak, mereka takut tidak bisa menyambut tamu dengan baik karena terlalu banyak orang pada saat itu. Karena bosan, Derek diam-diam pergi ke perusahaan bintang dan memanggil Melissa ke ruangannya. Begitu Melissa masuk, dia langsung bertanya, "Direktur, ada masalah apa? Silakan beri perintah." "Bukan masalah besar. Istriku bekerja di sini. Bagaimana keadaannya?" tanya Derek. Nyonya sangat berbakat, juga sangat mudah beradaptasi. Jadi semuanya berjalan dengan normal dan tidak terjadi masalah apa-apa dalam sementara waktu ini, ujar Melissa. Baik. Derek tiba-tiba menatap ke tubuh Melissa. Dia hanya dapat melihat Melissa yang bertubuh tinggi sedang mengenakan setelan profesional berwarna hitam. Bentuk tubuhnya indah. Kaki ramping di bawah rok pendeknya sangat menarik perhatian orang. Derek tiba-tiba berpikir dengan serius. Melihat tatapan Derek terus terhenti pada tubuhnya, jantung Melissa pun berdetak kencang dalam seketika. Jangan-jangan direktur menyukaiku. Kalau benar begitu, sebaiknya aku harus menerimanya atau menolaknya. Tapi dia sudah menikah, sedangkan aku bukanlah wanita sembarangan. Namun, pria yang menawan sepertinya, jika menjadi selingkuhnya juga tidak buruk. Melissa merasa jantungnya berdetak dengan kencang setelah memikirkannya. Wajahnya yang sombong itu pun menjadi merah. Melihat wajah Melissa tiba-tiba menjadi merah, Derek pun bertanya, "Melissa, kenapa wajahmu begitu merah? Apakah kamu sakit?" Tidak. Aku baik-baik saja." Melissa kembali sadar dari imajinasinya, lalu berkata. Dalam hatinya berpikir, ditatap oleh pria yang begitu menawan sepertimu, bagaimana mungkin wajahku tidak menjadi merah?
Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Aku ingin meminta bantuanmu, ujar Derek. Bantuan apa? Silakan Direktur memberikan perintah, ucap Melissa. 2 hari kemudian adalah tanggal 26. Aku dan istriku akan mengadakan sebuah resepsi pernikahan. Namun sekarang hanya ada satu sahabatnya yang akan menjadi gadis pengiring pengantinnya. Sedangkan aku merasa hanya satu gadis pengiring pengantin sepertinya terlalu sedikit. Oleh karena itu aku ingin mengundangmu menjadi gadis pengiring pengantin istriku di tanggal 26 nanti. Apakah kamu bersedia? Tanya Derek. Derek sudah mengamati Melissa dengan seksama tadi. Lalu kesimpulan yang dia dapat adalah Melissa sangat cocok untuk menjadi gadis pengiring pengantin Cindy. Selain memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang bagus, Melissa juga merupakan manajer dari perusahaan bintang, yang juga merupakan atasan Cindy. Jika membiarkannya menjadi gadis pengiring pengantin Cindy, pasti akan membuat keluarga Chu terlihat hebat. Melissa langsung tertegun ketika mendengarkan ucapan Derek. Ternyata dia sudah berpikir terlalu banyak tadi. Derek hanya ingin dirinya menjadi gadis pengiring pengantin untuk istrinya. Dalam seketika dia langsung merasa lega. Namun dia merasa sedih pada saat yang sama. Bantuan ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ini hanya masalah pribadi. Jika kamu tidak bersedia, maka kamu bisa menolaknya. Derek mengira Melissa tidak bersedia ketika melihatnya terdiam. Tidak, aku bersedia. Bisa menjadi gadis pengiring pengantin Nyonya Direktur. Itu adalah sebuah kehormatan bagiku, ucap Melissa. Cepat atau lambat Cindy akan menjadi direktur perusahaan bintang. Jadi bisa menjadi gadis pengiring pengantinnya. Tentu saja adalah sebuah kehormatan. Baik, jika kamu bersedia membantu, maka kamu bertanggung jawab untuk membawa istriku pergi memilih gaun pengantin. Pilihkan gaun pengantin yang paling bagus dan paling cocok untuknya. Uang bukan masalah. Langsung ambil dari uang kas perusahaan saja. Pada tanggal 26 nanti, kamu bersama dengan istriku dan juga sahabatnya Tiffany langsung pergi ke keluarga Chu dan menungguku untuk datang menjemput saja, ucap Derek. Tidak masalah. Serahkan hal ini padaku, ucap Melissa. Kalau begitu, mohon bantuannya ya, ucap Derek. Direktur tidak perlu begitu sungkan. Oh iya. Hari ini keluarga Chen dan keluarga Chu membagikan undangan pernikahan dalam skala besar. Mereka juga mengundang orang-orang yang memiliki kedudukan di kota selatan. Apakah Anda sudah mendengar hal ini? Melissa bertanya. Aku sudah mendengarnya. Jangan pedulikan mereka. Hanya beberapa badut kecil saja. Biarkan mereka melakukan hal yang sia-sia, ucap Derek. Tapi, bukankah Anda mengatakan ingin mengadakan acara pernikahan yang lebih megah untuk Nyonya daripada acara pernikahan Dex dan Vivi? Sekarang orang yang memiliki kedudukan di kota selatan sudah diundang untuk menghadiri acara pernikahan mereka. Apakah Anda tidak khawatir jika acara pernikahan Anda akan sepi di saat itu? Melissa bertanya dengan khawatir. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Sudah ada orang yang membantuku mengaturnya. Dipastikan tidak akan membuatmu menjadi gadis pengiring pengantin yang memalukan, ucap Derek. Baiklah. Ada satu hal yang membuatku tidak mengerti, ucap Melissa. Masalah apa? Derek bertanya. Kenapa orang kaya seperti Anda rela masuk ke keluarga Chu dan menahan hinaan keluarga Chu? Melissa bertanya dengan penasaran. Karena aku mencintainya. Aku bersedia melakukan segala hal untuknya, ucap Derek. Istri Anda sangat bahagia, kata Melissa dengan wajah kagum. Baiklah. Tidak ada masalah lagi.
Kamu pergi bekerja saja dulu, ucap Derek. Baik, kalau begitu, aku pergi dulu. Melissa pun keluar setelah berbicara. Tidak lama setelah Melissa pergi, Derek menerima panggilan dari Leo. Ada masalah apa? Ucap Derek. Kak Derek, kamu ada di mana? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan padamu secara langsung, ucap Leo. Aku sedang berada di kantor direktur perusahaan bintang. Kamu kemari saja, ucap Derek. Baik, aku segera ke sana. 10 menit kemudian, Leo datang ke ruangan Derek. Ada masalah apa? Katakanlah, ujar Derek. Leo berkata, Kak Derek, masalah ini sangatlah rahasia. Di dalam kantor ada CCTV. Lebih baik kita membicarakannya di atap saja. Baik, kita pergi ke atap saja kalau begitu, ujar Derek. Kemudian, Derek dan Leo naik ke lantai paling atas perusahaan bintang. Perusahaan bintang adalah bangunan tertinggi di kota selatan. Setelah sampai di atap, Derek kembali bertanya, sebenarnya ada masalah apa? Kenapa kelihatannya begitu misterius? Pembaca sayangku, novel ini gratis dan sudah diupdate lebih dari 500 bab di app Vizo. Waktu cari, jangan tambah. Episode sebelumnya, bab 25. Episode berikutnya, bab 27.